Nah, bayangkan nakama, sebuah kastil dengan 100 lantai penuh iblis haus darah itu ya. Di puncaknya Raja Iblis yang tak tertanding menanti, Sung Jinwo baru berada di sana nih. Pemburu bayangan itu menantang neraka ini seorang diri. Langkahnya diwarnai pertempuran brutal ya, hingga ia mencapai lantai terakhir dan berhadapan dengan sang raja tersebut, Baran, sang Raja Iblis, yang menunggangi naga Wyvern dan juga memanggil ribuan pasukan iblisnya. Jinwo sendiri meski dikepung ya, tak mundur sedikit pun dalam pertempuran kali ini. Saat petir Baran itu nyaris menghabisinya, sesuatu yang tak terduga itu terjadi. Satu langkah kecil yang mengubah segalanya tersebut. Bagaimana Jinwo bisa mengalahkan iblis terkuat ini? Apa yang membuat pertarungannya itu begitu epik nakama? Ini adalah kisah duel puncak di kastil neraka tersebut lebih menarik lagi. Yos, let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa mencantumkan produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya ada di YouTube. Bahkan semua produk-produk unik dari Solo Leveling ya, semuanya juga ada. Jadi setiap video panjang, short maupun live, kita akan berikan rekomendasi produknya itu, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek ya jika kalian ngerasa tertarik. Kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi gini nakama, dalam satu dunia penuh dengan monster pertempuran mematikan itu, tempat yang hanya sedikit orang berani memasukinya, kastil iblis dari dungeon tersebut. Bangunan raksasa ini menjulang ke langit itu ya, 100 lantai penuh dengan teror. Di dalamnya setiap lantai memang dijaga oleh makhluk-makhluk buas, dan di puncaknya Raja Baran, si Raja Iblis tersebut, menunggu siapapun yang cukup gila untuk menantangnya. Sung Jinwo sendiri itu memang seorang hunter yang kekuatannya telah melampaui batasan manusia normal. Dia berdiri di hadapan pintu masuk kastil, menatap tajam ke arah kegelapan tersebut. Dia tahu betul bahwa ini bukanlah perjalanan biasa. Itu adalah ujian terberat dan terbesar dalam yang dihadapinya di saat itu. Mendapatkan kunci kastil dan sistem misterius yang akan membimbingnya, Jinwo menyadari bahwa untuk mencapai puncak dia harus naik ke satu lantai satu demi satu lantai lainnya, mengalahkan penghuni setiap tingkatan, menemukan izin masuk ke lantai berikutnya. Dan tantangan ini bukan hanya soal kekuatan tapi juga strategi dan ketahanan fisik. Di awal perjalanan, pertempuran terasa mudah ya, monster-monster lemah tumbang dalam hitungan detik saja. Jinwo semakin terbiasa dengan ritme pertempuran, namun semakin tinggi ia mendaki, musuh pun semakin kuat. Saat mencapai lantai 75, Jinwo menyadari sesuatu yang membuatnya harus berhenti sejenak. Suhu ruangan meningkat secara drastis dan hampir tak tertahankan. Udara di sekitar terasa membakar dan membuat setiap napas terasa lebih berat lagi. Dia harus butuh persiapan lebih kan. Setelah itu, meninggalkan kastil sejenak, Jinwo menuju rumah lelang dan membeli beberapa peralatan khusus, jubah angin dan cincin elemen air itu yang bisa melindunginya dari panas ekstrim di sana. Persiapan baru itu, dia kembali ke kastil dan mulai mendaki lagi. Setiap langkah membawa tantangan baru memang. Iblis-iblis lebih kuat menunggu di lantai-lantai berikutnya, memaksanya menggunakan strategi berbeda untuk menghemat tenaga, dan ia sebagai pasukan bayangannya menjadi 6 kelompok, masing-masing dipimpin oleh salah satu panglima bayangan tertinggi seperti Tusk, Igris, Iron, dan juga Tank. Tugas mereka itu memang sederhana sih, menghabisi musuh dan menemukan izin masuk ke lantai berikutnya. Strategi ini Jinwo bisa naik lebih cepat memang sambil tetap mengamati kekuatan lawannya. Ketika mencapai lantai 80, segalanya berubah. Pasukannya mulai menghilang satu persatu. Awalnya dia itu mengira itu hanya pertarungan biasa ya, namun setelah beberapa hari berlalu, tidak ada tanda-tanda izin masuk ditemukan. Pasukannya terus dikalahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mananya terkuras dengan cepat, dan itu pertanda bahwa bayangannya itu akan dihancurkan. Di sini Jinwo segera menyadari bahwa ada sosok kuat yang menghabisi pasukan satu persatu itu. Tapi siapa dia dan mengapa dia tidak menyerang semua pasukan sekaligus? Saat mengamati pola serangan itu, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tusk tidak pernah diserang. Jika musuh bisa memilih target, artinya mereka cukup cerdas untuk menilai mana yang lebih mereka kalahkan dan mana yang tidak. Mereka mencari yang terlemah dulu sepertinya. Informasi ini Jinwo menebak-nebak bahwa kelompok berikutnya yang akan diserang adalah pasukan Tank, yang termasuk paling lemah nih. Ia pun berusaha di balik kelompok ini menunggu musuh menampakkan diri, dan benar saja mereka muncul teman-teman. Sekelompok iblis kesatria dan seorang pemimpin bangsa pemimpin serangan tersebut. Mereka menghabisi pasukan Tank
Feng dengan sangat mudah. Tapi kali ini Jinwo sudah bersiap di sana. Dalam sekejap ia melompat ke medan perang dengan satu tendangan dan menghancurkan satu kesatria iblis, lalu menebas dua lainnya dengan sangatlah cepat. Hanya sang pemimpin iblis yang tersisa di sana. Tapi yang mengejutkan saat Jinwo mengeluarkan belatnya itu, iblis itu berteriak meminta ampun. Aku menyerah, tolong jangan bunuh aku. Suara itu terdengar seperti seorang wanita kan. Jinwo menghentikan serangannya dan menarik helm iblis tersebut. Di baliknya tampak seorang gadis berambut panjang dengan wajah ketakutan ini nih. Dia memperkenalkan diri sebagai Lady Ale, putri tertua dari klan Hair. Ale sendiri menjelaskan bahwa tugas klannya itu adalah menjaga izin masuk ke lantai berikutnya ya. Dan itulah kenapa Jinwo tidak pernah menemukannya. Jika dia ingin izin dulu, dia harus membawa Ale atau Esir itu kembali dengan selamat ke klannya. Jinwo meski curiga akhirnya setuju pula. Saat tiba di kastil klan Hair itu, sang raja iblis terkejut melihat seorang manusia masuk bersama putrinya. Bagaimana kau bisa membawanya ke sini? Apa yang kau inginkan manusia? Jinwo menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin masuk saja dan itu saja yang aku inginkan. Sang raja iblis sempat ragu tapi akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Dengan satu syarat tambahan, Ale atau Esil itu harus menemani Jinwo sebagai pemandunya. Izin masuk baru itu diterima, Jinwo melanjutkan perjalanan tersebut. Lantai 81 hingga 99 itu memang berubah menjadi pertarungan konstan ya. Lantai itu dijaga oleh klan iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Ale atau Estil itu menyarankan negosiasi, Jinwo itu memilih cara lebih cepat dalam menghabisi semuanya. Dalam waktu singkat ia menghancurkan klan demi klan itu hingga akhirnya tibalah di lantai 100. Di sana Raja Iblis Baran sudah menunggu di atas semuanya. Di atas ekor naga Wyvern raksasa tersebut. Begitu melihat Jinwo, Baran mengangkat pedangnya dan buka portal ungu raksasa nih. Dan di sanalah 1000 iblis akhirnya dimunculkan. Pasukan besar itu menyerang secara serempak tapi Jinwo tidak panik di sana. Saat Esil ketakutan, Jinwo hanya tersenyum dalam sekejap itu dan pasukan bayangannya bangkit pula dari tanah menelan musuh dari bawah. Pertarungan besar pun terjadi, pasukan bayangan versus pasukan iblis tuh. Tapi Baran tuh memang belum selesai ya. Dari langit ia mengumpulkan petir biru di atas medan peperangan. Hujan petir menghantam tanah dan melumpuhkan semua bayangan yang terkena. Jinwo mencoba menyerang dengan Wyvern Baran tersebut ya, tapi serangan balik dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya akhirnya terhempas ke tanah. Nah, ketika Baran bersiap menghantam petir mematikan itu, tiba-tiba sebuah tombak kecil menghantam wajah Baran. Itu tidak melukainya sama sekali, tapi cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Nah, Jinwo melihat celah itu ya. Dengan semua kekuatannya ia mengaktifkan Toku Dominator tersebut, mencabut kedua lengan Baran dari tubuhnya, lalu menghantamkannya tinju tersebut ke rahang Raja Iblis Baran. Ledakan memang besar terjadi di sana. Saat debu menghilang itu, kepala Baran akhirnya telah lenyap. Jinwo berdiri sebagai pemenangnya dengan sangatlah heroik. Nah, pas memang terengah-engah, ia menoleh ke Ezreal itu dan berkata, "Nah, sekarang kau bisa pulang dan katakan pada klanmu itu, mereka adalah yang terkuat di kastil ini." Pertempuran di lantai 100 akhirnya berakhir. Tapi perjalanan sang Jinwo itu masih jauh dari selesai ya. Karena setelah pertempuran itu, pertempuran lanjutan bakalan lebih heroik lagi. Jadi kalau mau disimpulkan lebih sederhana ya nakama, kisah Sung Jinwo dalam pertarungan melawan Baran di kastil Demonakoi tersebut adalah sebuah perjalanan epic yang menggambarkan bagaimana keberanian, kecerdikan dan pertumbuhan karakter Jinwo sendiri. Awal sederhana sebagai pemburu yang lemah itu, Jinwo menunjukkan bagaimana tekad strategi yang tepat dapat mengubah nasib seseorang. Pertarungan melawan Baran bukan sekedar pertarungan fisik, tapi juga merupakan ujian mental dan emosional kan. Sung Jinwo harus menghadapi berbagai rintangan nih, termasuk musuh yang cerdas dan juga kuat, serta dilema moral ketika berhadapan dengan Lady Esil itu, seorang demonio yang terjebak di antara tugas dan keinginannya untuk melindungi klannya. Pengalaman ini kita melihat transformasi Sung Jinwo, seorang individu yang merasa terjebak dalam situasi sulit menjadi seorang pahlawan mampu mengatasi tantangan besar dalam hidupnya itu. Kemenangan atas Baran bukan hanya tentang mengalahkan musuhnya, tapi juga tentang membuktikan bahwa dengan keberanian strategi dia bisa mengalahkan tersebut. Nah, akhirnya setelah Sung Jinwo tidak hanya berhasil menaklukkan kastil Demoniaku itu, tapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya yang baru tersebut. Sang Raja Iblis Baran akhirnya juga dibangkitkan. Mulai dari sini pasukan bayangan Jinwo Shadow Monarchnya itu bertambah lebih kuat lagi nakama. Nah, itu menjadi sebuah
sebuah penggambaran menarik bagaimana cerita selanjutnya itu akan dimulai. Kisah Ragnarok kalian sudah melihatnya, itu bakalan juga sangatlah seru sekali sih. Tapi untuk melanjutkan chapter-chapter ke depan, Jinwo harus menghadapi tantangan-tantangan, bayangan-bayangan monark dan juga kengerian selanjutnya. Stay tune oke, jika kalian juga tertarik di sini. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita tentang Raja Iblis Baran versus Raja Kegelapan, kita sebutnya Sung Jinwo. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe di channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Nah tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana oke. Jadi jangan ditanyakan, silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.